Nah, Assalamualaikum, Dokter Dila. Waalaikumsalam, Dokter Rizka. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Dokter lagi praktek Eh, atau udah selesai nih, Dok? Sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, kebetulan Nah, sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Iya, Ya, gimana Dokter Rizka Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat. Kita Dokter akhirnya posisi di mana? bertemu Di di... RSI atau lagi di mana, Dok? Iya, saya di RSI. Oke, jadi kita di satu tempat, Dok. Iya, sebenarnya kita satu tempat ya, Oke, tapi kita social satu distancing. tempat beda lantai ya, Dok. Iya. Oke, jadi teman-teman hari ini yang sudah join di live RSI Surabaya, hari ini kita akan ngobrol bareng sama dokter spesialis kandungan kita, dokter Mila, lebih tepatnya lebih sering kita panggil dokter Mila. Jadi kita akan ngobrol bareng dokter Mila terkait kehamilan dan persalinan di era pandemi ini, Dok. Ya, jadi kan sekarang itu kayaknya ibu-ibu hamil, kayaknya lemot nggak? Oke, jadi itu kayaknya sebentar dong ada yang nyapa nih. Selamat siang Dokter Rizka dan Dokter Mila yang cantik-cantik dan baik hati. Wah, alhamdulillah. Selamat siang bagi yang sudah menyapa. Eh, nah, jadi Dok, banyak yang bilang tuh kan karena sekarang itu orang tuh pada di rumah ya Dok ya. Nah, banyak yang Mm-mm. bilang tuh kayaknya banyak nih nanti wanita-wanita yang sudah menikah itu pada akhirnya hamil. Ya, gara-gara Berdasarkan WFH ya. ya. Iya, jadi malah sempat tuh ada survei yang keluar di Jawa Barat, ternyata angka Mm. kehamilan itu meningkat drastis semenjak era pandemi ini, ya Dok ya. Nah, Iya. jadi banyak banget. Selamat siang Dokter Nila, Dokter Rizka. Oh, selamat siang Iya. dari Suktoni Alwa. Nah, jadi gini Dok, banyak nih ibu-ibu Lagi hamil. live. Itu kita kalau Kenapa Mbak? kayaknya agak lemot. Oh iya. Ya. Jadi Pikir. biasanya kita tuh kalau lagi kalau di era yang belum sekarang ini Dok, kita tuh kan biasanya kalau mau ke dokter ya udahlah santai saja gitu ya Dok ya. Jadi kita kalau mau ke dokter nggak perlu mikir mikir panjang. Nah, sedangkan untuk ibu-ibu hamil itu kan biasanya ada jadwal kontrol nih Dok untuk sekarang nih untuk ibu hamil biasanya kan ada jadwal kontrol. Nah, kalau di era pandemi ini sebenarnya untuk para ibu yang lagi hamil nih sebenarnya kontrolnya masih tetap sama seperti dulu atau mengikuti ya udah sesuai anjuran dokter aja. Ya. Eh, Jadi ya bagusnya jadi gimana Dok? seperti apa ya? Jadi sebenarnya kan kehamilan itu adalah satu masa-masa yang dinantikan ya oleh seorang wanita dan Iya keluarganya. betul. Pastinya mereka ingin menjaga supaya kehamilannya itu bisa berlangsung dengan sehat. Hanya saja Betul. di era pandemi ini tentunya banyak juga yang khawatir, banyak juga yang takut ke rumah sakit, banyak yang takut untuk periksa. Sebenarnya bagaimana sih prinsipnya untuk pelayanan kehamilan di era pandemi ini? Jadi pada prinsipnya uh, memang sebaiknya kalau misalnya ibu hamil itu dia risiko tinggi, itu tidak perlu sering-sering periksa. Jadi berbeda dengan masa sebelum pandemi, kita memang periksanya itu teratur ya. Tapi pada usia kehamilan, pada era pandemi ini kita memang meminimalkan kontak. Jadi ibu hamil juga meminimalkan dengan orang lain, juga dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga meminimalkan kontak dengan pasien-pasien gitu, di mana kita tahu bahwa physical distancing, meminimalkan kontak itu adalah cara terbaik untuk kita menghindari terinfeksi virus COVID. Nah, jadi kalau ibu itu kehamilannya normal, biasanya kontrol kehamilan ini kita jarangkan. Jadi kita bagi dua kategori, low risk pregnancy, jadi kehamilan risiko rendah sama kehamilan risiko tinggi. Kalau kehamilan risiko rendah, biasanya kita lakukan pemeriksaan kehamilan itu pada usia kehamilan 12, 20, 32 dan 36 minggu gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia kehamilannya itu kehamilan risiko tinggi, maka kontrolnya sesuai dengan anjuran dokter. Gitu.
Oke, jadi nanti untuk para ibu-ibu yang lagi hamil nih, jadi misalnya, jadi nanti akan digolongkan dulu ya dok, low risk dan high Betul, risk. Nah nanti betul setelah sekali. dia periksa pertama kali ke dokter spesialis kandungan, nanti baru ditentukan, oh Mm-mm. ternyata ibu termasuk golongan low risk. Jadi nanti kalau low risk kontrolnya sesuai dengan jadwal itu tadi, 12, Iya, 20, betul. 32, dan 36. Ya kalau yang high Ya, risk baru menyesuaikan sesuai dengan anjuran dokter mm-mm. ya dok ya. Ya, Oke. Uh, betul. nah, buat teman-teman yang mau nanya boleh langsung ya komen di bawah. Nah, jadi setelah kita menggolongkan itu dok, jadi kira-kira tipsnya apa ya dok supaya ibu-ibu itu kalau mau datang ke rumah sakit mau kontrol itu dia dia nggak perlu takut. Jadi Mm-mm. karena kan mereka harus nih, oh ya saya sudah punya jadwal kontrol, oh saya mau kontrol di minggu ke-12, di minggu ke-20. Kira-kira apa yang harus saya persiapkan sebelum saya datang ke rumah sakit? Mm-mm. Ya, jadi persiapannya yang terbaik adalah melindungi diri dari kemungkinan tertular atau terinfeksi. Mm-mm. Tentunya ibu kalau Mm-mm. misalnya tidak penting sekali, sebaiknya tinggal di rumah Mm-mm. saja. Terus Mm-mm. kemudian kalau keluar rumah, terpaksa keluar rumah harus melakukan physical distancing. Jadi menjaga jarak Betul. minimal 1 meter, kalau bisa 2 meter dari orang lain. Kemudian memakai masker dan sering-sering mencuci tangan. Atau kalau tidak tersedia sabun dan air, maka memakai hand sanitizer. Dan yang terpenting juga Oke. adalah harus menjaga kesehatan atau menjaga sistem imun. Jadi jangan Ya, sampai oke. gampang sakit. Jadi daya tahan tubuhnya harus bagus gitu. Nah, oke. Jadi untuk para ibu-ibu hamil harus tetap makan 4 sehat 5 sempurna istilahnya gitu ya, Dok ya, Iya, sama minum-minum vitamin betul. yang sudah Nah, yang sudah dianjurkan. Nah, eh lalu dok, ini kayak udah banyak banget pertanyaan yang masuk. sudah Nah, banyak. tadi dok ada yang nanya nih dok, kan tadi dokter sudah menggolongkan low risk dan high risk. Nah, ini ada yang nanya nih Ibu Cahaya 5850. Kira-kira dok, bumil kategori high risk itu yang seperti apa saja ya? Gitu. Jadi mungkin ibu-ibu nanti yang di rumah jadi lebih aware. Oh, saya ini tergolong high risk, saya yang tergolong low risk. Ya, jadi high risk dan low risk itu kita bisa bagi berdasarkan usia. Jadi usia apabila ibunya kurang dari 18 tahun, kurang dari 17 tahun atau lebih dari 35 tahun itu sudah kita golongkan sebagai high risk. Kemudian dari berat badan juga. Ibu yang berat badannya terlalu kurus kita sebut sebagai underweight, atau ibu yang terlalu gemuk kita sebut sebagai obesitas. Itu bukan hal biasa ya, meskipun kalau sekarang mungkin kita Mm-mm. obes biasa aja, tapi kalau suatu kehamilan dengan obesitas itu adalah suatu kita golongkan sebagai kehamilan risiko tinggi. Lalu kemudian ibu-ibu dengan penyakit, contohnya dia punya penyakit diabetes, punya penyakit jantung, hipertensi, punya penyakit autoimun, dan penyakit yang lain, itu kita golongkan sebagai high risk. Penyakit ginjal misalnya atau penyakit paru, itu kita golongkan sebagai high risk. Kemudian ibu-ibu yang dia punya komplikasi pada kehamilannya, contohnya janinnya mengalami pertumbuhan janin terhambat atau PJT, atau ada Mm-mm. kondisi kehamilan yang misalnya placentvia, ya plasentanya menutupi jalan lahir, atau ada terjadi air ketubannya sedikit, oligohidramnion. Nah, itu nanti bisa kita ketahui atau janin dengan kelainan kongenital, atau ibu dengan panggul sempit. Nah, itu semua Mm-mm. adalah kita golongkan dalam kehamilan risiko tinggi. Biasanya asesmen risiko ini itu dilakukan pada saat pertama kali ibu periksa. Jadi paling enggak ibu pada trimester Mm-mm. pertama harus 1 kali periksa dulu. Nanti akan di Mm-mm. anamnesa dengan teliti diperiksa kira-kira ada faktor risiko atau enggak. Jadi dari pertama biasanya sudah ada scoring awal di mana kita ketahui ibu ini punya kehamilan risiko tinggi atau tidak. Nanti selanjutnya pada kontrol berikutnya nanti akan ada pemeriksaan lab. Nanti di situ akan kita ketahui juga ibu ini ada risiko tinggi atau enggak dari hasil pemeriksaan labnya. Gitu. Nah, ya, jadi sama sih seperti tadi ya dok ya. Jadi nanti pada pemeriksaan awal itu nanti akan dilakukan penggolongan itu tadi low risk, high risk, nanti lalu ada pemeriksaan lanjutan. Nah, Ya, biasanya nih untuk betul. para ibu-ibu hamil kan kita pasti ada periksa HBsAg, anti HIV, periksa darah lengkap. Betul. Nah, sekarang di era yang sekarang nih dok, ada nggak pemeriksaan tambahan untuk para ibu-ibu hamil supaya
kita tuh aware, oh ya nih aku aman nih, kan pasti semua ibu hamil tuh kayaknya sekarang pikirannya mungkin takut ya dok ya, jadi ada Betul. nggak pemeriksaan tambahan supaya mereka lebih tenang bahwa oh setidaknya alhamdulillah nih saya untuk saat ini tidak terpapar COVID-19. Jadi mungkin ada nggak pemeriksaan tambahan untuk pemeriksaan kehamilan sendiri? Oh iya. Jadi untuk pemeriksaan, kalau misalnya pemeriksaan kehamilan rutin itu selalu kita jalankan ya. Jadi pemeriksaan seperti tadi disebutkan Dokter Rizka, pemeriksaan darah, urin, terus kemudian ada diabetes atau tidak, penyakit-penyakit infeksi, hepatitis, HIV itu rutin. Juga untuk sekarang kita biasanya tambahkan pemeriksaan COVID-19 karena pemeriksaan ini itu bisa kita lakukan sejak ibu hamil. Jadi apa? Kenapa kok kita periksa sejak ibu hamil? Jadi ini untuk mengetahui adanya untuk manajemen risiko, juga untuk mentrace di sekitar ibu hamil itu apakah juga ada orang-orang yang terinfeksi, sehingga nanti kita bisa melindungi ibu hamil ini dan melindungi anak yang akan dilahirkannya. Pemeriksaannya kita bisa pakai pemeriksaan rapid test atau pemeriksaan swab. Juga kasus-kasus ibu hamil yang ada gangguan pernafasan, kita bisa pemeriksaan foto ronsen atau fototoraks. Ya, oke. Nah, jadi itu ya untuk pemeriksaan tambahan-tambahannya ya, Dok. Ini kita sambil masuk ke pertanyaan nih, Dok. Nah, ada yang tanya nih, Dok. Kan tadi kita sudah bahas nutrisinya ibu hamil. Ini ada yang tanya, gini, perlu nggak, Dok? Ini Mbak Ayu nih yang tanya. Perlu nggak, Dok, ibu hamil perlu nggak dok untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu hamil dia harus mengkonsumsi vitamin C 500 mg? Karena setahu saya bumil nggak perlu konsumsi vitamin C sebanyak itu perharinya. Nah, jadi gimana dok? Kan sekarang kita harus di era yang sekarang katanya tuh kita harus banyak banget minum vitamin C. Nah, apakah bagi ibu hamil juga diperlukan sebanyak itu 500 mg? Iya, jadi sebenarnya kalau pada ibu hamil, ya kalau ibu hamil kita udah punya ini ya untuk dosis istilahnya ya, atau kebutuhan harian ibu ada komposisinya. Cuman di era pandemi ini memang kita saat untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap flu sebenarnya. Nah, COVID ini kan sebenarnya golongan influenza ya, jadi vitamin seperti vitamin C, terus kemudian vitamin D ya, vitamin D yang bisa kita dapatkan dari makanan dan dari dari tubuh sendiri dengan sinar matahari itu bisa kita tambahkan. Jadi tidak perlu khawatir karena terutama ibu-ibu yang mungkin masih bekerja di luar rumah atau masih harus keluar rumah ya. Jadi bisa ditambahkan vitamin C dan tidak ada masalah untuk kehamilannya. Oke, jadi untuk Mbak Ayu semoga menjawab ya. Jadi nggak masalah kalau mau ada penambahan vitamin C dalam konsumsi vitamin kesehariannya. Nah, itu tadi kan kalau misalnya itu untuk ibu-ibu hamil yang memang mungkin itu mereka stay at home ya dok ya. Nah, bagaimana dengan ibu-ibu hamil yang harus bekerja nih dok? Apalagi misalnya kayak ibu hamil yang bekerja di area beresiko, misalnya ibu hamil bekerja di rumah sakit, itu otomatis resikonya kan jauh lebih tinggi ya dok untuk terpapar virus COVID. Jadi apa yang harus dipersiapkan oleh ibu-ibu hamil yang sedang bekerja dok untuk menghindari dari terpaparnya COVID-19? Jadi nomor satu tetap melindungi diri dari kemungkinan tertular. Ya, virus ini kan dia nggak bisa jalan-jalan sendiri atau terbang-terbang kan nggak bisa. Jadi dia tetap penularannya adalah dari manusia ke manusia. Jadi usahakan kita melakukan social dan physical distancing. Sebenarnya yang paling penting physical ya. Jadi virus itu dia akan jumlahnya banyak apabila dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi dan kita kontak dekat. Jadi misalnya kita terpapar dalam jumlah yang cukup banyak dan waktu yang cukup lama. Jadi ada durasi, ada jumlah yang cukup banyak, maka itu kita bisa tertular. Sehingga kalau bisa kita meminimalkan kontak dengan orang lain. Kemudian dengan memakai masker itu juga sudah membantu. Terus kemudian itu tadi, jadi jangan mentang-mentang sama teman sekerja ya, terus ini kan teman kerja dekat-dekat. Nah, jangan salah, karena kan kita nggak pernah tahu statusnya bagaimana. Jangan-jangan tadi malam tertular atau begitu kemudian paginya ketemu sama kita. Jadi tetap meskipun dengan teman sekerja kita harus menerapkan physical distancing, cuci tangan kalau
habis menyentuh benda-benda atau cuci tangan yang sering, terus kemudian harus memakai masker. Terus kemudian jangan lupa tingkatkan daya tahan tubuh. Jadi itu tadi kalau ibu hamil yang ibu hamil yang bekerja, daya tahan tubuhnya harus ditingkatkan ya dengan suplemen, makanan, olahraga dan berjemur. Olahraga apa dok? Kira-kira yang bisa dilakukan yang simple tapi yang bisa dilakukan di rumah istilahnya gitu dok? Nah, jadi olahraganya Ngepel. Mungkin nggak perlu yang, nah itu sekalian bersih-bersih rumah ya namanya, sekalian clean. Jadi sebenarnya sih boleh olahraga ringan kayak jalan cepat gitu ya, terus kemudian senam, yoga, lalu senam hamil, bersepeda masih boleh ya, berenang juga boleh. Cuman kalau sekarang mungkin susah ya, kalau berenang kan tempat kolam renangnya kan campur. Jadi kalau bisa diusahakan tetap ada aktivitas fisik. Terus kemudian juga berjemur. Nah, berjemur yang kalau bisa berjemur di atas jam 9, jam 10, nggak usah lama-lama ya. Nanti krim whiteningnya jadi nggak berguna ya kan. Ya, jadi berjemur 15 menit ya, 15 menit, 10 menit. Nanti jadi gosong. itu udah cukup bisa merubah provitamin D menjadi vitamin D di dalam tubuh kita. Oke. Ya, jadi untuk para ibu-ibu hamil yang sedang bekerja, jadi tetap jaga kondisi, tetap ikuti protokol kesehatan ya dok, cuci tangan, physical dan social distancing, pakai masker. Nah, jadi sebenarnya sama pencegahannya sama dengan orang-orang pada umumnya. Hanya saja mungkin memang lebih rentan, jadi harus lebih berhati-hati ya dok untuk para ibu hamil. Gitu. Karena ketemu banyak orang kan kalau ibu hamil yang masih bekerja. Iya betul. Betul sekali ibu hamil. Coba ibu hamil boleh dapat cuti 9 bulan gitu. Nah, lebih aman sebenarnya. Kayaknya kalau di Indonesia kayaknya nggak mungkin. Iya dok. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dok. Ada pertanyaan seperti ini dok. Kalau rapid dan swab positif bagaimana dok untuk para ibu hamil? Dan kebetulan ibu hamil ini OTG, apakah perlu mendapatkan perawatan atau cukup vitamin saja? Jadi setelah di rapid, di swab ternyata ibu terinfeksi COVID-19. Ya, tapi tidak ada gejala, jadi hanya OTG, ibunya sehat-sehat aja. Nah kira-kira perlu vitamin atau perlu opname dok untuk ibu hamil? Iya. Jadi kalau ibu hamil itu tanpa gejala, tidak ada gejala klinis, tidak ada hal yang mengkhawatirkan, ibu hamilnya tidak perlu dirawat. Jadi ibu hamilnya bisa isolasi mandiri di rumah, minum vitamin, jelas itu ya, minum vitamin, makan yang cukup, berjemur, olahraga, itu aja. Dan bisa kita lakukan selama 2 minggu, terus kemudian nanti kita tes kembali. Karena kan penyakit ini apabila kita daya tahan tubuhnya bagus kan self-limiting ya, bisa sembuh sendiri, kecuali kalau ada gejala yang berat gitu. Misalnya ada gejala batuk, panas, sesak, atau gejala-gejala gejala yang berat, maka sebaiknya menemui dokter untuk mendapatkan obat. Nanti dokter yang akan menentukan harus diopname, harus masuk rumah sakit, atau bisa di rumah aja. Selama nggak ada gejala, bisa dilakukan isolasi mandiri. Oke. Nah, ini nih dok, ada pertanyaan lagi. Ini ada dari Arnili Azkar. Saya pasien dokter Nila. Saya belum hamil karena saya PCOS. Semoga yang sudah hamil sehat selalu dan dijauhkan dari penyakit, dan semoga saya segera menyusul. Wow. Amin ya. Semoga amin. Ketemu saya ya Pak ya. Iya. Ya amin insya Allah. Lalu ada lagi nih dok. Dari Isna Kamalia, dok, kalau ibu trimester 1 lebih sensitif dan kadang sering bersin setiap pagi, ada riwayat alergi debu juga. Kira-kira perlu diawasi nggak ya dok? Gimana dok kalau misalnya tidak punya riwayat kontak dengan orang yang dicurigain, terus kemudian ibu hamilnya bisa, maksudnya bisa menjaga diri ya, tidak sering keluar rumah, tidak terpapar. Pakai masker kalau keluar rumah ya. Jadi yang susah itu adalah kadang-kadang kita pakai masker, orang lain nggak pakai masker ya. Jadi itu diedukasi. Misalnya kita tinggal di pemukiman yang padat, kan nggak mungkin kita tidak bertemu dengan orang. Jadi kita yang menjaga diri sendiri. Mungkin kalau orang lain nggak ngerti, kita yang menjaga diri gitu. Jadi kalau misalnya nggak masalah. Jadi kita yang kalau misalnya memang punya riwayat alergi, selama tidak ada gejala yang berat, kita lakukan isolasi mandiri. Jadi kalau bisa kita tidak bertemu, tidak keluar-keluar dulu ya selama 2 minggu.
terus kemudian minum Oh, vitamin. oke. Nah, kalau misalnya tidak ada masalah, biasanya sih penyakit flu itu dalam waktu 2 minggu rata-rata dia sudah sembuh. Tapi kalau misalnya gejalanya bertambah berat, tidak ada salahnya untuk ke dokter untuk meminta pemeriksaan COVID-19. Nah, oke. Jadi mudah-mudahan menjawab ya Mbak Isma. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok, dari Feni Pus. Saya didiagnosa dokter SPOG di minggu 32. Plasenta saya menutup jalan lahir dan disarankan tidak boleh melakukan olahraga atau jalan kaki terlalu lama. Bagaimana solusinya ya dok agar tetap sehat? Oh ya Oke, ini jadi plasentanya benar-benar menutup jalan lahir. berarti ini Mbak Feni ini lifestyle-nya udah oke ya, suka berolahraga gitu. Iya, Memang kalau plasenta udah letaknya biasa. di bawah, jadi memang udah aware sekali sama diet apa namanya gaya hidup sehat. Kalau misalnya plasenta letaknya di bawah, itu memang sebaiknya tidak boleh melakukan aktivitas yang berat. Jadi aktivitasnya cukup aktivitas yang tidak melibatkan apa namanya gerakan aerobik ya. Jadi misalnya Hmm, contohnya kayak jalan, bersepeda gitu. Jadi sebaiknya gerakan-gerakan yang dia low impact. Contohnya senam, yoga gitu. Itu masih bisa dilakukan. Jadi atau mengangkat beban tapi beban yang ringan ya, jangan seperti angkat berat binaragawan gitu. Jadi mengangkat angkat mengangkat botol beban, ya dok, angkat angkat botol, botol minum nah satu gitu. setengah liter Nah itu nanti jadi. sebagai Nah itu kayaknya dokter Rizka angkatnya 1,5 liter ya, makanya langsing terus ya. gantinya barbel dok, kan daripada kita Makanya angkat berat-berat, barbel. angkat botol aku Iya aja dok satu betul. setengah liter. Betul 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 betul. Iya jadi bisa itu eh, eh, tips dari Ya, dokter jadi Rizka ya. olahraga yang tidak Mm-mm. olahraga yang tidak anu Mm-mm. ya dok, yang tidak terlalu berat, jadi masih boleh Jadi ya. yang low impact, terus kalau bisa mungkin olahraga Mm-mm. yang tidak terlalu apa namanya tidak bukan aerobik, bukan olahraga aerobik Hmm, gitu. ya, oke. Nah, ada lagi pertanyaan. Banyak banget nih pertanyaan yang udah masuk. Dari Wah. Wulan Nawawi, dok. Hmm. Saya suka melewatkan minum vitamin yang diberikan bidan, dok. Kira-kira Mm-mm. beresikokah atau cukup bisa diganti dengan asupan makanan bergizi saja seperti buah? Nah, Mm-mm. jadi aduh sayang banget Nah, tuh Mbak kalau dikasih obat diminum. Ya, dok. kasihin dokter Jadi Rizka aja ya. vitamin Iya dok, vitaminnya sering dilewatkan, Heeh. jadi pinginnya mungkin Mm-mm. Mbak Wulan Nawawi pinginnya itu makan makanan bergizi aja, seperti buah. Cukup Mbak dok? Mm-mm. Mm-mm. Jadi sebenarnya prinsipnya itu ibu hamil itu gizinya kecukupan gizinya terjaga baik dari Mm-mm. makronutrien dan mikronutrien. Mm-mm. Makronutrien kan kita Mm-mm. dapatkan dari karbohidrat, protein, lemak, Mm-mm. ya air. Nah terus kemudian Mm-mm. kalau misalnya mikronutrien itu seperti vitamin, mineral ya. Nah itu bisa kita Mm-mm. dapatkan sebenarnya dari makanan. Jadi memang sebenarnya kalau Mm-mm. misalnya makanan kita itu bervariasi, lalu jumlahnya cukup, terus kemudian variasi makanannya cukup, jadi buah, seratnya itu cukup ya, itu sebenarnya nggak perlu vitamin. Tapi kadang-kadang ada juga yang Mm. susah didapatkan kalau cuma dari diet aja. Contoh Makanan. misalnya Mm-mm. DHA, EPA gitu ya, itu kan biasanya kita dapatkan di ikan-ikan laut Mm-mm. dalam, contohnya salmon. Nah itu biasanya dari subtropis kan cukup mahal ya kalau kita harus Mm-mm. minum Mm-mm. makan ikan salmon. Sehingga kita bisa ganti dengan suplemen atau Dengan misalnya vitamin. ada orang yang selama hamil itu mungkin dia salah kaprah gizinya, dia ternyata nggak memenuhi gizinya dengan bagus, jadi makannya sembarangan, mungkin apa yang ada, apa yang dia suka, kadang-kadang nggak suka buah tertentu. Nah kadang-kadang dia memang ada defisiensi zat mikronutrien tertentu. Jadi kalau misalnya dirasakan ada kebutuhan untuk mengkonsumsi suplemen, boleh dikonsumsi, tapi kalau misalnya makannya baik dan sebagainya, nggak usah khawatir, nggak ada masalah. Oke, Nggak jadi minum nggak suplemen juga nggak masalah. masalah. Oke, Asal gizinya oke. bagus ya, asupannya baik. Mm-mm. Iya, siap. Nah, masuk lagi ke pertanyaan lagi dok. Ada lagi yang tanya gini, kalau masuk Mm-mm. trimester ketiga, minim periksa berapa kali dok? Karena saya sudah 2 kali tidak kontrol kehamilan di musim pandemi ini, karena sedikit was-was di Mm-mm. usia kehamilan minggu ke-34 dari Mbak Subtoni Alwa. Nah, jadi itu tadi Mbak siapa tadi Subtoni Alwa ya. Kalau Subtoni misalnya Alwa, iya dok. Subtoni Alwa, ditanyakan dulu ke dokternya, ini kehamilannya tergolong kehamilan risiko rendah atau risiko tinggi. Kalau misalnya tergolong kehamilan risiko rendah, cukup 1 kali aja pada trimester ketiga untuk periksa ya, terutama menjelang persalinan, untuk kita bisa melihat
apa namanya kondisi janinnya. Tapi kalau misalnya kehamilannya risiko tinggi harus kontrol sesuai dengan anjuran. Jadi ini saya nggak tahu ya Mbak, ini termasuk risiko rendah atau risiko tinggi, jadi harus diperjelas dulu. Kalau misalnya memang risiko rendah nggak apa-apa, tidak. Yang penting kontrol nanti menjelang persalinan, biasanya minimal 1 kali. Kalau misalnya 2 kali bisa lebih bagus. Kalau risiko rendah. Oke. Ya, jadi mudah-mudahan menjawab ya. Itu tadi Mbak Suktoni Alwa. Lalu dari Hasan Afandi, sehat selalu dokter ya. Terima kasih. Semoga Terima kasih. Sehat. Ada dari Ternila Dr. Rizka, Dr. Nila. Dan selamat Waalaikumsalam Dr. Gigi Wulan. Wah. Ada Dr. Gigi Hai Bunda. Nah, terus Hai Bunda. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dok, apakah ibu yang positif COVID-19 dapat menyusui anaknya? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kita memakai guideline dari IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa ibu dengan COVID-19 yang tidak dalam kondisi sakit atau tidak dalam kondisi medis yang berat itu boleh menyusui anaknya. Dengan syarat ibunya harus menjaga menjaga perlindungan diri ya, protection terhadap anaknya. Jadi ibunya harus pakai masker, terus kalau bisa juga mencuci payudaranya, terus kemudian memakai harus juga harus bersih ya. Jadi maksudnya harus selalu mencuci tangan sebelum menyusui. Jadi kalau sampai saat ini masih belum ada bukti bahwa virus COVID itu ditransmisikan ke air susu ibu. Jadi di air susu ibunya tidak ada virusnya, ibunya bisa menularkan kalau misalnya ibunya tidak tidak menjaga agar bayinya tidak terkena droplet. Jadi itu yang utama. Jadi harus pakai masker ya saat menyusui, Dok. Betul, harus pakai masker, dan karena menyusui itu sendiri manfaatnya sangat besar dan jauh lebih besar istilahnya mudorotnya ya, kalau misalnya bayi itu tidak mendapatkan ASI dengan secara eksklusif gitu, sehingga ibunya masih tetap boleh menyusui. Apabila tidak memungkinkan ya kita memakai susu perah, misalnya ibunya sakit atau bagaimana ya, tapi kalau misalnya ibunya sehat, tidak ada gejala, itu boleh menyusui langsung. Nah, jadi boleh menyusui ya, tapi tetap harus cuci tangan dan kondisi yang bersih, lalu yang penting pakai masker supaya misalnya mungkin ibunya bersin atau ibunya batuk, jadi dropletnya tidak langsung kena ke bayinya. Ada lagi pertanyaan dari Fanny Pus, Dok. Semenjak tidak pernah jalan kaki dan olahraga, berat badan jadi cepat sekali naiknya, Dok. Dari berat badan awal 48 kilo, sekarang sudah 72 kilo di minggu ke-34. Apakah sudah tergolong obesitas? Wow. Dari 40 sekali, ya, Mbak ya, 40. Iya, dari 48 ke 72, Dok. 48 ke 72, berarti hampir 30 mungkin kilo sekitar ya. Hampir 30 kilo, betul. Jadi kalau cukup sensitif biasanya buat perempuan. Iya, betul. Iya, betul. Jadi sebenarnya 33 weeks dengan peningkatan berat badan 28 kg itu sudah berlebihan ya, Mbak ya. Jadi biasanya kita punya standar peningkatan berat badan selama kehamilan itu tiap trimester itu gitu. Jadi itu sudah kategorinya sudah berlebihan, dan sebaiknya mungkin harus direview dulu. Kira-kira apa dari makanannya, cara makannya mungkin yang salah, atau cara makannya atau jumlahnya yang berlebihan, atau jenis makanannya yang salah sehingga kalorinya tinggi. Jadi cepat sekali dia dirubah menjadi lemak dan akhirnya berat badannya naiknya meningkat. Atau mungkin bayinya yang besar, tapi kalau bayi kan nggak mungkin sampai puluhan kilo ya. Jadi kemungkinan sih dari itu. Terus kemudian olahraganya juga mungkin kurang, sehingga peningkatan berat badannya jadi berlebihan. Gitu. Nah, Mbak Feni, nanti kalau pengen konsultasi gimana supaya berat badannya tetap stay situ, bisa datang ke RSI, bisa konsul sama dokter Mila untuk gimana untuk mengontrol berat badannya. Nah, lanjut, Dok. Ada lagi pertanyaan dari Asia Novega. Saya hipertensi dan tetap bekerja, apakah aman, Dokter? Mohon maaf, Mbak Asia ini hamil atau tidak ya? Tapi saya sudah konsumsi tiap hari obat pengencer darah. Mungkin hamil kayaknya. Cuman saya nggak tahu nih. Ya, mungkin mudah-mudahan ya. Mbak Asia sedang hamil ya. Jadi kalau misalnya hipertensi dalam kehamilan itu selama dia terkontrol, jadi ibu mengikuti saran dokter dengan terapi yang
mengikuti terapi yang sudah diberikan dokter, itu insya Allah aman, nggak apa-apa, ibunya boleh bekerja, boleh melakukan aktivitas seperti biasa, tapi harus dikontrol. Kecuali kalau tidak terkontrol, nah itu yang ibunya biasanya dianjurkan untuk istirahat. Jadi nanti ibu konsultasikan dengan dokter yang merawat ibu, bagaimana dengan kondisi ibu ini, apakah aman untuk bekerja, gitu ya. Oke, jadi tetap butuh pengawasan tetap ya dok ya untuk ibu-ibu, karena ini termasuk Betul. high risk Kan ya dok risiko ya tinggi, untuk betul. ibu-ibu Ini termasuk ya high risk. dengan hipertensi. Oke, ada lagi dok dari Caca Francisca. Dok mau tanya nih, kalau keputihan bagi orang hamil bahaya atau tidak dok? Keputihan pada ibu hamil itu ada 2 jenis. Jadi ada keputihan normal atau fisiologis, dan ada keputihan yang patologis atau tidak normal. Jadi keputihan yang normal itu biasanya dipengaruhi karena hormon kehamilan, aktivitas, ya perubahan hormon. Itu bisa membuat kelenjar di vagina itu menghasilkan lendir yang lebih banyak, sehingga ibu hamil sering menyebutnya keputihan, ya. Jadi selama keputihan itu dia berwarna bening atau tidak berubah banyak warnanya, tidak gatal, tidak berbau, tidak nyeri, maka itu keputihannya adalah keputihan yang normal atau fisiologis. Tapi apabila kehamilan itu sudah berubah warna, warnanya mungkin hijau atau dia berubah bentuk agak padat atau seperti tahu gitu ya, seperti kepala susu, terus kemudian gatal, disertai nyeri dan bau yang tidak enak, maka itu mungkin keputihan yang patologis. Kalau itu mungkin perlu diterapi. Oke, jadi untuk Mbak Caca Francisca, jadi tolong mungkin karena hanya kita yang bisa tahu ya dok, warna keputihan di kita itu warnanya bening atau apa, jadi bisa diperhatikan. Nanti kalau memang ternyata mengarah ke gejala-gejala yang patologis, istilahnya memberikan penyakit lah, istilahnya begitu. Jadi itu bisa langsung konsul ke Dokter Nila. Iya, betul. Bisa datang lagi ke RSI. Ya, bisa datang ke sini ya. Dari Bidanwina. Dokternya tambah cantik ya. Mbak Wina, ya, aduh, memang. Masya Allah, tabarakallah. Yang dokter Rizka mungkin maksudnya ya. Oh, Dokter Nila loh. Isna Kamalia. Mbak Isna tanya lagi nih, selain kontrol, urgensi apa saja dok untuk ibu hamil untuk agar segera ke dokter? Kondisi emergensi ya. Jadi kalau kontrol kan itu ada emergensi, tapi kalau yang harus segera ke dokter itu ada kondisi emergensi atau ada keluhan. Kondisi emergensi itu apa aja? Perdarahan, pecah ketuban, gerak janin berkurang, terus kemudian ada keluhan-keluhan misalnya nyeri kepala, mata kabur, atau nyeri ulu hati, atau nyeri perut yang hebat. Nah itu sebaiknya ibu tidak perlu menunggu waktunya kontrol ya. Jadi itu adalah kondisi-kondisi yang tidak normal didapatkan selama kehamilan. Jadi sebaiknya periksa. Kecuali kalau misalnya nyeri yang biasa ya, contohnya pada ibu hamil kan sering mengalami nyeri punggung gitu ya. Nyeri di daerah selangkangan kalau misalnya sudah mendekati waktu persalinan. Terus kemudian nyeri di daerah tulang ekor. Nah misalnya itu kadang-kadang kondisi yang fisiologis atau normal, sehingga nanti bisa diberitahu cara-cara untuk mengatasinya. Tapi kalau misalnya ada masalah yang seperti tadi saya sebutkan, perdarahan dan lain-lain, itu sebaiknya periksa. Oke, jadi itu ya kondisi-kondisi yang mengharuskan ibu hamil untuk segera pergi ke dokter. Lalu ada lagi yang tanya nih dok, dari Ibu Anis Soliha. Dok, kalau ibu hamil positif COVID, gimana kondisi janinnya dok? Ya, jadi sampai saat ini kita memang masih belum ada penelitian yang meneliti hasil yang konklusif atau betul-betul bisa sudah luas apakah COVID ini menular kepada janin di dalam kandungan ya. Cuman sampai saat ini memang dari penelitian itu belum ada ditemukan virus COVID itu yang dari ibunya ke plasenta atau ke neonatus atau lewat darah tali pusat. Sehingga diperkirakan sampai saat ini kita masih belum bisa membuktikan bahwa COVID itu menular lewat kehamilan. Hanya saja dia memang juga bisa menular mungkin postpartum. Tapi karena jumlah ibu hamil dalam penelitian ini juga masih belum banyak karena penyakit ini juga masih baru, sehingga masih perlu penelitian lebih lanjut. Tapi tetap kita perlu melakukan pemeriksaan. Belum ada bukti yang jelas. Cuman yang jelas ibu hamil dengan COVID itu bisa menularkan pada orang lain, sehingga nanti ditakutkan dengan penularan itu nanti akan semakin luas dan
apa namanya, misalnya tidak diketahui nanti postpartumnya atau setelah melahirkan orang yang ternyata menderita COVID itu mungkin memegang atau mungkin menggendong anaknya sehingga anaknya bisa tertular seperti itu. Jadi bisa tertularnya pasca bersalinan, peripartum. Oke, berarti nanti kalau habis melahirkan kita nggak bisa gendong, nggak bisa sembarangan gendong bayi. Nggak boleh. Kalau sekarang beda dengan yang dulu. Beda yang dulu ya dok ya. Betul. Ini ada lagi dok pertanyaan dari Permata Diraja. Kehamilan saya sudah masuk minggu ke-38 dokter. Apakah benar sekarang ibu hamil yang mau melahirkan harus di rapid test dulu meski tidak timbul gejala? Ya, jadi itu salah satu bentuk upaya kita untuk memerangi penyakit ini ya. Jadi ibu hamil atau siapapun yang tanpa gejala belum tentu itu dia tidak menderita COVID, karena ada juga orang yang menderita COVID itu tanpa gejala. Kita menyebutnya orang tanpa gejala ya, OTG. Sehingga ya bagaimana cara menemukannya? Satu-satunya cara adalah kita lakukan screening namanya. Jadi kita bisa lakukan screening itu dengan rapid test, terus kemudian dengan ada juga pemeriksaan darah dan toraks. Lemot, nggak nge-lag nggak? Oh iya. Kalau ibu hamil itu mau melahirkan, memang kita lakukan screening agar kita bisa lakukan pengelompokan nanti. Ibu hamil itu nanti kita masukkan ke ruang perawatan mana, bagaimana penanganan selanjutnya, itu semua sangat ditentukan dengan status COVID-nya ibu. Juga nanti untuk perawatan bayinya bagaimana, pencegahan infeksinya, dan juga perlindungan kepada ibu dan keluarganya, serta perlindungan pada tenaga kesehatan. Ya, jadi untuk Mbak Eta, jadi memang itu namanya screening ya. Jadi screening itu dilakukan untuk melindungi semua. Jadi dari tenaga kesehatan, dari ibu hamil sendiri, dari bayinya, dan kita nanti akan menentukan, oh ternyata dari hasil screening, ternyata positif. Nah, kita akan menentukan perawatan selanjutnya. Jadi itu memang lebih memang disarankan untuk dilakukan ya dok ya. Demi keamanan semua pihak. Untuk ya, safety untuk semuanya. Untuk safety. Oke. Wow, banyak sekali pertanyaan. Bentar ya, dok. Ada lagi nih, dok. Dari Aryani Cemilan Syafari. Assalamualaikum, dok. Dok, maksimal usia kandungan berapa minggu maksimal janin masuk panggul? Oh, berapa minggu maksimal janin masuk panggul di usia kandungan berapa, dok? Iya. Nah, ini usia kehamilan keberapa dulu. Kalau kehamilan pertama itu beda dengan wanita yang sudah pernah melahirkan sebelumnya. Jadi pada wanita yang belum pernah melahirkan, itu janin masuk panggul biasanya pada usia 36 minggu. Tergantung juga dengan adanya ya. Jadi nanti kita lihat, kita lakukan pemeriksaan biasanya mulai 36 minggu itu janin sudah mulai masuk panggul. Tapi kalau misalnya wanita yang dia sudah pernah melahirkan, kadang-kadang bahkan janin itu bisa masuk panggul pada saat mulai terjadi persalinan. Jadi nggak usah khawatir ya, kalau misalnya selama janinnya tidak ada masalah, dia besarnya juga normal. Kalau misalnya sampai usia kehamilan 38, 39 belum masuk, itu kadang-kadang masih normal kalau yang sudah pernah melahirkan. Gitu. Oke, jadi itu ya jawabannya untuk Mbak siapa tadi ya? Cemilan Safari, saya ingat itu, Mbak Aryani. Ya, ini ada lagi pertanyaan dok, sebentar saya tanya yang berhubungan dengan COVID. Nah, dari Dwi Anita, dok, HPL saya pertengahan Agustus, masa pandemi ini disarankan untuk rapid test. Lebih baik rapid test kapan? Apa mendekati HPL saja? Jadi nanti sesuai sarannya dokter ya Mbak ya, karena ini kan harus melalui pemeriksaan dulu dokter ya untuk melihat urgensi untuk dilakukan rapid test sekarang ataukah pada saat nanti mau melahirkan. Jadi kalau misalnya rapid test itu biasanya kita lakukan bahkan pada saat pemeriksaan kehamilan atau kontrol hamil itu sudah kita lakukan rapid test. Gunanya adalah untuk screening. Jadi kita lakukan screening untuk ibu hamil sehingga kalau misalnya ternyata ibu hamil itu dia menderita COVID itu kita obati dulu. Atau kita lakukan ada treatment-treatment tertentu. Tapi kalau misalnya aman, berarti kan nggak ada masalah. Itu nanti kita ulang lagi waktu mau melahirkan.
Seperti itu. Oke, ya jadi tergantung ya Mbak ya. Ya. Mbak Dwi Anita. Oke, ini tadi. Nah, jadi tadi itu kita sepertinya hampir 40 menit kita bicara tentang kehamilan ya dok ya. Padahal ini masih ada nih satu lagi yang tentang persalinan. Nah, setelah itu semua sudah kita lewati, kita sudah rapid test, kita sudah melakukan semua pemeriksaan. Nah, sekarang nih kira-kira aman nggak dok untuk melahirkan di rumah sakit? Ya, jadi Karena pasti banyak yang bertanya juga ya, dok ya. Iya, Aman nggak nih kira-kira saya ke rumah sakit? Nah, saya kontrol ke rumah sakit aman nggak? Saya melahirkan di rumah sakit aman nggak? Jangan-jangan nanti saya jadi tertular gitu kan di rumah sakit. Nah, jadi sebenarnya kita sudah punya panduan atau arahan bagaimana agar kita itu bisa bersalin dengan aman di rumah sakit ya Bu ya. Jadi di rumah sakit itu sendiri meskipun merawat pasien COVID itu bukan berarti semua tempat itu dia bisa menularkan COVID gitu. Jadi pada prinsipnya di rumah sakit itu dibagi menjadi green zone, terus kemudian yellow dan red. Jadi ada zona merah, zona hijau sama zona kuning ya, sama seperti pembagian wilayah tertular COVID juga. Jadi ada zona hijau yang itu kita memang peruntukan bagi ibu-ibu yang mau melahirkan yang memang tidak memiliki, tidak terinfeksi COVID. Jadi ibu tidak perlu khawatir dan ini ibu diskusikan dengan apa namanya, dengan dokter atau bidan yang merawat ibu sebaiknya untuk persalinannya bagaimana. Kalau misalnya ibu menginginkan untuk melahirkan di rumah sakit, tentunya nanti ada protokol-protokol yang harus diikuti supaya ibu juga waktu bersalin juga safety gitu. Jadi terhindar dari kemungkinan tertular COVID. Ya, salah satunya kita lakukan screening dulu Bu, sehingga ibu juga akan dirawat di tempat yang tergolong seperti itu. Dan nanti biasanya jadi, kita batasi ini ya, batasi untuk agar tidak terjadi kerumunan, tidak terlalu banyak orang, karena kan kita tahu COVID ini kan ditularkan dari manusia ke manusia, sehingga biasanya nanti penunggunya juga dibatasi, ya. Terus kemudian kalau bisa jangan ada penjenguk Bu, karena bayi itu justru tertularnya kebanyakan bukan dari waktu dia di rahim ibunya, tapi setelah keluar dia tertular dari orang yang menjenguk atau yang menemui dia setelah lahir. Oke, jadi tapi boleh didampingi suami nggak dok kalau mau melahirkan? Boleh, boleh didampingi suami, ibu atau siapa sesuai request ya. Oh iya betul. Jadi boleh ya. Jadi untuk para semua ibu-ibu hamil yang lagi nonton live kita, jadi nggak perlu takut melahirkan di rumah sakit. Nah, insya Allah kalau melahirkan di rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Islam Surabaya, kalau kita punya lantai sendiri untuk, kita punya ruangan sendiri untuk ibu melahirkan. Jadi ruangan ibu melahirkan itu termasuk zona hijau, jadi nggak perlu takut untuk rumah sakit. Dan kamar untuk melahirkan di Rumah Sakit Islam Surabaya posisinya ada di gedung baru, jadi memang itu sendiri dan ada di lantai 2, jadi insya Allah aman untuk melahirkan di rumah sakit, jadi nggak perlu takut, boleh langsung melahirkan di RSI aja. Iya. Oke. Lalu ini dok, ada pertanyaan lagi. Kalau melahirkan di RSI, bayinya akan ditempatkan di ruang bayi atau langsung di kamar dengan ibunya di masa pandemi seperti ini ya? Dan jika persalinan normal, berapa lama ibu dan bayinya harus menginap di rumah sakit? Nah, jadi kalau misalnya bayi itu sehat, bugar ya, begitu lahir bugar, ibunya tidak ada masalah, maka bayinya dirawat gabung. Bayi tetap sama ibunya. Dan kalau misalnya bayi sakit tergantung sakitnya bayinya ya, misalnya bayinya contoh misalnya sesak atau dia ada permasalahan atau infeksi, kemungkinan mungkin harus dirawat di ruang bayi. Tapi selama bayinya bugar, ibunya sehat, itu begitu habis persalinan langsung dirawat gabung. Gitu. Nah, oke. Jadi begitu ya, Mbak Pipi Arifin. Ini ada yang minta tips dok, tips lahiran normal dong. Bagaimana tipsnya supaya bisa melahirkan normal dok? Mungkin kita bikin sesi kedua kali ya. Wajib ngepel, tetap ngepel. Jadi sebagian besar wanita itu tentunya bisa bersalin normal ya, karena itu adalah sebuah proses yang alami. Yang paling penting kalau menurut saya adalah ibu itu sudah memiliki pengetahuan dulu. Jadi knowledge is the base ya. Jadi dasarnya itu adalah pengetahuan. Jadi ibu itu harus mengetahui dulu bagaimana sih proses persalinan normal
proses persalinan itu, sehingga nanti terus kemudian bagaimana caranya, terus kemudian bagaimana proses-prosesnya, bahwa itu adalah suatu hal yang alami, sehingga nanti ibu itu juga sudah punya kesiapan mental untuk bisa menghadapi persalinan. Itu nanti juga kan akan belajar bagaimana caranya menjaga kesehatan, agar kemudian nanti ibunya kondisinya bugar dan fit pada saat persalinan. Lalu support system juga harus disiapkan ya, support system itu untuk keluarga, kemudian masyarakat sekitar yang mendukung gitu. Nah itu juga fisik yang sehat. Gitu. Jadi pada prinsipnya itu untuk persalinan, persiapan persalinan. Lalu ada lagi nih dok, sebentar dari Dwi Ana, terima kasih dokter. Ya sama-sama. Dari Rizky, dokter Nila, dokter panutanku saat kuliah. Iya. Murid saya berarti. Wah sama nih Mbak Rizky, saya dulu juga muridnya dokter Nila. Sekarang jadi sejawat ya. Alhamdulillah. Lalu ada pertanyaan nih dok, dari VB Emerald. Dokter, kalau positif apa masih bisa lahiran normal? Nah, jadi di awal-awal terjadinya pandemi, karena ini masih sedikit sekali ibu hamil yang bersalin ibu hamil yang terkena COVID. Kalau dulu kita semua ibu hamil yang bersalin itu kita lakukan persalinannya secara sesar, karena dulu itu rumah sakit rujukan COVID itu masih sangat sedikit, sehingga untuk persiapan ruangannya, terus kemudian perlindungan terhadap sekitarnya, ibu-ibu hamil yang melahirkan di sekitarnya, terus kemudian ibu-ibu hamil yang juga tenaga kesehatan itu sangat terbatas perlindungannya, sehingga kita sarankan sesar yang membuat persalinan itu menjadi lebih singkat dan kemudian paparan terhadap sekitar juga lebih singkat. Tapi kalau panduan yang terbaru, rekomendasi yang terbaru itu memang untuk persalinannya sekarang bisa dilakukan sesuai indikasi. Jadi kalau misalnya dia tidak ada indikasi untuk sesar, kita bisa lakukan persalinan normal, dengan catatan rumah sakit itu punya fasilitas yang memadai untuk mencegah terjadinya transmisi atau penularan infeksi COVID itu kepada orang lain, kepada orang sekitarnya gitu. Jadi misalnya punya ruang isolasi khusus, ruang bersalin khusus, kamar operasi khusus, itu boleh dia dilakukan persalinan secara sesuai indikasinya sesarnya. Tidak harus indikasi ya. Jadi masih bisa ya Mbak Mbak VB Emerald. Dari Rifka Bahri, dokter love, terima kasih sudah membantu selama kehamilan dan persalinan saya dengan sabar. Sama-sama. Oke, lalu ada pertanyaan juga nih dok, dari Bribi, apakah di masa pandemi ini tetap dilakukan IMD saat persalinan? Ya, halo Mbak Embri. Ini pasien yang setia dari anak pertama ya. Wow. Jadi untuk tetap Mbak. Jadi untuk ASI itu kita tidak ada perubahan. Jadi tetap kita lakukan IMD. Kita lakukan IMD, pemberian ASI juga eksklusif, dan bayi dilakukan rawat gabung. Jadi tidak ada yang berubah ya, tetap sama. Oke, jadi tetap sama ya. Jadi IMD tetap ada ya Mbak MD ya tadi. Oh Mbak Embri. Oke. Dari Irma Dwi J, dokter Nila ini dokter yang sangat baik sekali dan super ramah. Alhamdulillah. Sangat membantu sekali saat saya proses bersalin, menanganinya dengan sabar dan telaten. Ya iya, kasihan kan ibu bersalin ya. Sudah sakit Gak terasa dong, waktu kita tuh sepertinya kayaknya mepet banget. Jadi ini waktunya hanya 35 menit. Ya, karena IG Live itu hanya 60 menit. Jadi mungkin ada pesan-pesan terakhir dok untuk para ibu-ibu hamil dan untuk para ibu-ibu yang sedang mempersiapkan kehamilan. Jadi supaya mereka bisa lebih tenang dalam menghadapi kehamilan di era yang sekarang ini, dok. Ya, jadi wabah COVID ini itu sebuah wabah yang sebuah wabah yang sebenarnya bisa kita hadapi bersama-sama ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan protokol kesehatan seperti yang diharapkan, maka sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir. Jadi ibu-ibu tetap waspada, tapi tidak perlu takut yang berlebihan.
dibekali dengan ilmu bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari terinfeksi. Jadi ibu-ibu juga tetap harus melakukan physical distancing, usahakan apabila tidak perlu sekali jangan keluar rumah, terus kemudian diusahakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu yang terpenting. Jadi selama ini terus kemudian lakukan pemeriksaan kehamilan sesuai dengan anjuran dokter, dan kemudian apabila apabila perlu kita lakukan screening, dan untuk bersalin selalu konsultasikan pada dokter atau provider yang menangani ibu selama kehamilan bagaimana agar bersalin dan selama kehamilan itu aman di era pandemi ini. Oke, nah jadi itu ya pesan dari Dokter Nila. Jadi teman-teman tetap mengikuti protokol kesehatan. Jika ada sesuatu yang membingungkan bisa konsultasi kepada dokter spesialis ya dok ya. Dan ibu-ibu yang lagi hamil juga jangan lupa untuk selalu mencari referensi, karena sekarang kita banyak, jadi setidaknya kita dibekali pengetahuan, jadi kita nggak terlalu takut untuk menghadapi pandemi yang sekarang ini ya dok ya. Jadi supaya kita lebih tenang, karena kita sudah tahu ilmunya. Dan kalau misalnya ada yang meragukan bisa tanya juga ke dokter kandungannya. Nah bagi teman-teman yang lagi ikut live, jadi kalau pingin kontrol, pingin ngobrol, atau pingin mengetahui tentang kehamilan, bisa langsung kontrol ke Dokter Nila. Jadi kebetulan beliau praktek di Rumah Sakit Islam Surabaya dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari jam 8 pagi sampai jam 12 ya dok? Iya. Ya, jadi dari jam 8 sampai jam 12. Kalau pingin ada yang ditanyakan, bisa juga, boleh nggak ya DM ke Dokter Nila lewat Instagram? Boleh. Nggak apa-apa, ya, boleh DM. Apa Uh, dokter Instagramnya? Oh ini Instagramnya @hartati Dokter Nila. Hartati Jadi sesuai Nila. dengan ya, Namanya. jadi sesuai dengan sesuai nama yang ada di live ini. Mungkin itu saja ya dokter. Iya. Live kita hari ini, kita ketemu lagi mungkin dengan bahasan yang lainnya. Jadi supaya teman-teman juga bisa menambah ilmu. Jadi terima kasih untuk ilmunya hari ini, terima kasih untuk edukasinya hari ini. Jadi terima kasih sudah mengundang saya. Insya Allah bermanfaat dok untuk semua ibu-ibu yang sedang hamil. Oh, amin. Oke. Ya terima kasih dokter, sampai ketemu. Sampai ketemu di lain waktu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Sudah ya ini ya? Sudah. Terima kasih loh. Iya, sama-sama. Sudah dimatikan ya ini.